Shalom Bapak Saudara, selamat malam semuanya para pendengar Kingdom and Wealth, friends and partner. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda dalam program pada malam ini. Sebelum saya menyampaikan akan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini. Ini malam yang Kau jadikan Tuhan. Berbicara pada kami sebab kami mendengar akan arahan-Mu Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa kegelapan, roh okultisme, kuasa-kuasa apapun yang mencoba untuk menghalangi pengenalan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, minta pelayanan malaikat-Mu Tuhan menyertai setiap kami Tuhan, orang percaya Tuhan. Dan bukakan akan pewahyuan-Mu pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, malam ini saya berdoa, saya bertanya apa yang saya harus sampaikan buat setiap Anda. Saya ingat tadi malam saudara, saya mendapatkan akan satu penglihatan. Dan ini penglihatan sangat jelas sekali. Saya melihat seperti angin yang kencang sekali, ya, seperti kayak angin tornado seperti itu. Dan kemudian saya melihat angin itu gelap sekali dan hitam sekali, saudara. Tiba-tiba di tengah daripada angin itu muncul seperti sosok. Dan sosok itu adalah penunggang kuda hitam dengan kuda hitamnya, saudara, ya. Dan wajahnya tengkorak, saudara. Dia membawa akan yang namanya timbangan, saudara. Dan saat itu saya benar-benar saya gemetar, karena saya tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang bakal akan terjadi. Ini adalah satu serangan yang akan melumpuhkan akan ekonomi, saudara. Bukan hanya ekonomi yang ada di satu negara, tetapi ekonomi dunia, saudara. Dan ketika saya berdoa, Tuhan katakan sampaikan tentang kuda hitam. Wahyu 6 ayat yang ke-5 dan 6, saudara. Apa itu Wahyu 6 ayat 5 dan 6? Kita akan baca bersama-sama, saudara. Mungkin beberapa saudara sudah tahu tentang hal ini, tapi saya akan membukakan kepada saudara. Ini yang sedang terjadi saat ini, saudara. Apa yang saya sampaikan hari ini, saudara, tidak akan bisa hanya hari ini aja dalam waktu 1 jam. Karena saya akan menyampaikan dengan seri, saudara. Tapi ini adalah awal pertama pembukaan, ya. Wahyu 6 ayat 5-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak sedelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, ini bicara tentang yang namanya apa? Kegoncangan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan, yang mengakibatkan akan kemelaratan, yang mengakibatkan akan yang namanya ketakutan, orang kebingungan tentang yang namanya keuangan, tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang kehidupan. Dan waktu saya berdoa, Tuhan kata kepada saya, bukakan kepada umatku supaya mereka mengerti pada hari-hari ini. Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun boleh terjadi, saudara, seperti firman Tuhan dalam kitab Mazmur 91 katakan, walau 1000 orang rebah, 10.000 rebah, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Demikian dengan apa yang saya sampaikan hari ini, saudara. Apa yang saya sampaikan hari ini buat saudara bukan membuat saudara takut dengan adanya resesi ekonomi. Tapi apa yang saya sampaikan hari ini akan membuat saudara mengerti bahwa semuanya sudah disampaikan melalui nubuatan-nubuatan dari nabi-nabiahnya di masa lampau. Dan hari ini sedang terjadi, saudara. Saudara, saya membaca akan satu artikel hari itu, saudara. Saya membaca seorang hamba Tuhan namanya David Wilkerson, saudara. Tahun 89, Tuhan sudah menunjukkan kepada dia, saudara, akan terjadi yang namanya financial judgment atau penghakiman keuangan yang akan terjadi di Amerika dan yang akan terjadi melanda akan seluruh dunia, dan banyak krisis akan terjadi. Tapi Tuhan akan membuat sebuah revival dan sebuah kegerakan Tuhan yang luar biasa.
Kenapa terjadi kepanikan saat itu? Yang disampaikan oleh David Wilkerson, saudara. Karena Tuhan ingin setiap orang-orang Amerika, ekonomi ada di Amerika, supaya mereka menyadari bahwa mereka memiliki akan lambang yang namanya In God We Trust. Tapi kenyataannya itu hanya teori, saudara. Sehingga iblis memiliki akses. Dan Tuhan tahu ini adalah satu momen di mana banyak orang mereka akan mengenal akan kuasa Tuhan. Dan dengan kegoncangan yang akan terjadi itu akan membuat begitu banyak orang mereka akan datang pada Yesus. Saudara, Anda ingat kejadian di tahun 2008. Terjadi krisis ekonomi global, saudara. Dan itu menggoncangkan, saudara. Ekonomi goncang, dolar tiba-tiba naik, saudara. Saham hancur, saudara. Tapi Anda lihat, setelah hari itu, saudara, tiba-tiba Tuhan mulai memulihkan. Dan hari ini kita tidak pernah berpikir bahwa karena pandemi virus corona, saudara, melumpuhkan semua sektor yang ada, bukan hanya di Amerika, saudara, tapi seluruh dunia. Data mengatakan 202 negara, saudara, itu yang mereka terkena daripada dampak daripada virus corona. Anda bisa bayangkan, tidak pernah terjadi dalam sejarah kita. Hari ini kita bisa beribadah di rumah. Kita diliburkan sekolah kita. Kita diliburkan dengan pekerjaan kita, bisnis kita. Karena apa? Karena wabah yang melanda akan seluruh dunia. Dan itu mengakibatkan akan resesi ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Tapi saya mau kata buat saudara satu hal. Semuanya itu sudah disampaikan oleh nabi-nabinya, saudara. Tahun 89, saudara, seorang hamba Tuhan namanya David Wilkerson, saudara, sudah melihat itu. Bukan hanya itu, saudara. Tahun 75, kelahiran saya, saudara, ada hamba Tuhan namanya Morris Cerullo. Beliau nabi Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini dipakai Tuhan luar biasa dan masih menyampaikan pesan-pesan Tuhan di seluruh dunia. Beliau mengatakan akan ada yang namanya global financial crisis, krisis keuangan global, krisis keuangan dunia yang akan terjadi. Orang saat itu mungkin mengatakan, mana mungkin. Tapi hari itu, saudara, Tuhan mengunjungi beliau di kamar tidurnya, saudara. Dan Tuhan mengatakan, katakan kepada setiap umatku, segala sesuatu itu akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Itu tahun 75, saudara. Mungkin Anda bertanya, kenapa tahun 75 baru terjadi di tahun 2008? Kenapa baru terjadi sekarang tahun 2020? Dengar baik-baik. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Tuhan tidak pernah ingin untuk menghancurkan, saudara. Tapi ingat, bukan
Tuhan yang membawa wabah, bukan Tuhan yang membawa bencana, tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi karena ada celah, ada dosa yang membuat setan mendapatkan akses, iblis mendapatkan akses untuk menghancurkan kegeraan Tuhan yang harusnya dibangun di seluruh dunia. Tapi karena keegoisan, karena kesombongan, karena arogan, membuat iblis mendapatkan akses untuk menghancurkan semua sektor-sektor ekonomi dunia. Nah, tadi malam saya melihat penglihatan sama persis seperti ketika saya melihat penglihatan di tanggal 12 Februari ketika saya melihat tentang angin pemurnian yang sedang datang, dan saya melihat seperti menara yang begitu sangat besar sekali dan kuat tiba-tiba ditabrak oleh angin tornado. Dan itu diteguhkan oleh Hank Kunneman, saudara. Seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan dari Amerika yang mendapatkan akan vision dan nubuatan yang disampaikan di jemaatnya dia. Waktu itu tidak tahu tentang yang namanya Jakarta, tidak tahu Indonesia. Dia mengatakan Jakarta, Jakarta. Dan dia mengatakan akan ada sebuah angin Tuhan yang akan melanda Jakarta. Dan saya tidak tahu itu ternyata hari ini, saudara, angin besar yang saya lihat itu, saudara, itu adalah dampak daripada virus corona ini. Dan kemarin ketika di tengah live, ketika kami berdoa untuk masuk tanggal 1 April, Tuhan tunjukkan saya penglihatan. Dan tiba-tiba Tuhan katakan, sampaikan pada umatku buat tanggal 1 April akan dimulainya yang namanya musim. Saudara dan saya harus mengerti tentang yang namanya penyediaan ekonomi supranatural surga. Saat seperti ini, saudara, orang pada kebingungan. Iman diuji loh, saudara. Hari-hari ini, saudara, sosial media dipakai bukan hanya membangun, tapi saling mengolok-olok satu sama lain, saling menghancur satu sama lain. Di tengah kita nganggur, kita tidak mengambil waktu untuk kita berdoa. Kita tidak mengambil waktu kita untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Tetapi kita tanpa sadar, kita memakai akan mulut kita, memakai akan tangan kita, memakai akan sosial media untuk mau menghancurkan, memecah belah satu sama lain. Saudara, saya mau katakan bahwa saudara, ini yang akan terjadi, saudara, itu tidak pernah saudara dan saya pikirkan. Tapi buat saudara dan saya yang mengerti bagaimana Anda menjaga hati kita, bagaimana menjaga karakter kita, bagaimana menjaga pikiran kita, bagaimana kita hidup dengan standar Tuhan, dengan standar sorga, di tengah masa-masa kesukaran yang sedang terjadi, saudara dan saya akan diluputkan, saudara. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Saya baru mengerti, saudara, ketika tahun 2011 di Marina Bay Sands. Saudara bisa cari di Facebook saya, Abraham Joel. Ya, ini tidak direkayasa, tidak dimanipulasi. Waktu kami sedang berdoa bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari Singapura, prayer warrior ya khususnya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang ketika kami berdoa di Marina Bay Sands, saudara, lawatan Tuhan itu kuat sekali. Dia lihat ke atas dan dia kepingin foto awan, saudara. Waktu di foto awannya, saudara, itu kelihatan yang namanya apa? Kelihatan yang namanya malaikat bawa sangkakala. Saudara bisa lihat di Facebook saya yang lama, Abraham Joel. Nanti saudara lihat judulnya Sign and Wonders in Marina Bay Sands. Saudara bisa lihat itu seperti gambar malaikat yang ada kakinya bawa sangkakala, lihat ke bawah, saudara. Dan saat itulah Tuhan katakan pada saya, buat pelayanan namanya Kingdom and Wealth. Dan kamu rekam setiap pesan-pesan yang aku sampaikan, hasil daripada aku meremukkan engkau, hasil daripada aku memurnikan engkau, hasil daripada engkau bisa belajar untuk aku percaya dalam yang namanya
persediaan ekonomi supranatural. Saudara, saya diuji Tuhan gak main-main, saudara. Saya bukan orang yang menyampaikan yang namanya biblical economic. Menyampaikan sesuatu yang bicara tentang ekonomi secara alkitabiah. Bagaimana seperti firman Tuhan katakan, bukan hanya bicara tentang memberi, nabur. Saya lakukan, saudara, sudah ada banyak saksinya. Saya pernah punya mobil satu-satunya. Tuhan suruh saya nabur mobil saya, saudara. Berapa waktu kemudian orang tidak saya pikirkan tiba-tiba memberikan pada saya mobil. Dan waktu memberikan saya mobil, Tuhan katakan, kamu pakainya beberapa minggu, kembalikan lagi pada dia. Saya kembalikan, saudara. Tapi ketika Tuhan hari ini mengganti saya cuma bilang sama Tuhan, ini melebihi emas, perak, dan permata. Yang paling utama yang saya butuhkan adalah apa? Bukan emas, perak, permata, itu semua bisa ditambahkan, saudara. Tapi saya butuhkan yang namanya apa? Anointing, pengurapan Tuhan, untuk saya bisa berjalan dalam ekonomi sorga di masa kesukaran besar. Dan hari itu Tuhan kata pada saya, mulai masukkan akan rekaman-rekaman kamu. Masukkan akan setiap pengajar-pengajar kamu. Hari itu didengar 5 orang, 10 orang. Kita masukkan, saudara. Belum ada YouTube saat itu, saudara. Gak berpikir untuk ada YouTube saat itu. Saya cuma masuk ke radio. Pertama ditonton hanya 5 orang, 10 orang. Tuhan katakan, kamu seperti menyampaikan sesuatu seperti seolah tidak ada hari esok. Yang kedua, kamu menyampaikan sesuatu seperti seolah-olah kau berhadapan dengan ribuan orang. Dan saya menyampaikan itu, saudara. Dan hari ini beberapa pesan kami, saya percaya karena Tuhan, saudara, sudah memberkati begitu banyak orang. Dan saat itu Tuhan katakan pada saya gini, ketika waktu resesi ekonomi itu terjadi, orang akan belajar dari apa yang engkau sudah rekam, engkau sampaikan. Itu tahun 2011. Kingdom and Well Community mulai on air di radio, saudara. Belum di internet saat itu. Mulai tahun 2011. Waktu saya di Marina Bay Sands, saya dapat visi dari Tuhan. Sangat nyata sekali. Ada pendoa prayer warrior dari Taiwan, gak salah. Itu dia foto. Dan ketika dia foto, dia tunjukkan, saya kaget. Itu ada 3 gambar, saudara. Satu gambar jelas sekali. Itu seperti malaikat yang melihat ke atas. Orang mengatakan awan ini kebetulan. Tapi kita orang yang masuk ke dalam alam roh. Kita masuk ke dalam yang namanya supranatural Tuhan. Kita tahu, saudara, di tengah akan peperangan rohani, di tengah akan deklarasi, di tengah akan penyembahan, tiba-tiba awan bentuknya seperti malaikat bawa sangkakala. Dan saat itu Tuhan katakan, kamu buat pelayan namanya Kingdom and Well. Dan pesanmu akan dibutuhkan saat ketika ekonomi resesi itu terjadi. Karena engkau sudah mengalami iman itu, bukan hanya teori. Sekarang saya baru ngerti, saudara. Kadang-kadang ya, saudara ya, apa yang Tuhan sampaikan pada kita lakukan saja, saudara. Pokoknya ada di firman Tuhan, lakukan saja. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Hari-hari ini saudara gak sadar ya, di mana-mana hari ini tujuannya setan itu apa sih? Supaya saudara dan saya itu gak percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyediakan saudara, sanggup memelihara hidup saudara. Lah kalau sudah masa seperti ini, saudara, seperti seolah-olah setan itu marah. Di sekitar kita gak ada tempat yang aman, saudara. Bagaimana caranya kalau saudara dan saya tidak mengerti tentang prinsip sorga? Dan hari ini saya mengajar kepada saudara, beginning dari pengalaman hidup pribadi saya yang dikaitkan dengan firman Tuhan, yang dikaitkan dengan yang namanya kuda hitam ini. Saudara jangan pernah takut akan apapun juga ketika saudara bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara, saya tahu beberapa saudara dan banyak daripada saudara sedang mengalami masa kesukaran saat ini. Saudara sedang mengalami masalah ekonomi saudara. Makanya firman Tuhan katakan apa? Akar kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya, cinta uang, saudara.
Karena ada banyak orang, mereka tidak menyadari. Ada firman Tuhan katakan, saya gak perlu buka firman. Saudara tahu dalam kitab Amsal, ada orang, mereka yang semakin mereka membagi, semakin berkelimpahan. Ada orang yang menghemat, mereka semakin berkekurangan. Saya baru menyadari loh, ketika saya mengerti tentang hidup itu dari tahun 2000 sampai hari ini 20 tahun. Hidup saya 3 kali saya mau mati, saudara. 3 kali saya pernah mau mengakhiri hidup saya. Tapi saat itu Tuhan mengatakan pada saya, karena kamu bisa dipercaya. Saat itu suatu saat, saudara, saya hari itu, saya sudah tidak ada apa-apa yang bisa saya harapkan dengan Tuhan. Saya sangat putus asa. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Tapi dalam hidup saya selalu belajar untuk memberikan yang namanya hak Tuhan. Setelah saya mengerti, saya belajar memberikan hak Tuhan. Saya tahu bahwa persepuluhan itu pagar. Persepuluhan adalah penjagaan bagi ekonomi keuangan saya, bagi kehidupan saya, karena ada di dalam Alkitab. Dan satu-satunya firman Tuhan dikatakan tentang persepuluhan. Yang satu-satunya Tuhan katakan, ujilah aku. Saudara cari di Alkitab. Tuhan gak pernah bicara tentang ujilah aku kecuali dalam perpuluhan, saudara. Dan saya punya prinsip satu. Yang ada di Alkitab, saya lakukan. Saya cuma bilang, yang ada di Alkitab saya lakukan. Saya pernah mengalami masa di mana saya hanya makan nasi kecap setiap hari, saudara. Hanya telur, nasi kecap setiap hari. Saya belani makan nasi kecap. Saya belanin. Saya punya uang. Kalau saya belum perpuluhan, saya selalu nabur di gereja di mana saya bertumbuh saat itu. Sampai beberapa teman saya ngetawain saya dan nganggap saya crazy. Dan hari itu sepertinya saya mengalami kekurangan. Saya mengalami masa di mana, loh, kok saya sudah nabur, kok sepertinya kok nggak ada jawaban ya, gitu. Tapi saya nggak sadar ada mata yang senantiasa melihat ketekunan saya. Ada sepasang mata yang senantiasa mengawasi apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Dan saya mau bilang sama saudara satu hal, ketekunan akan membuahkan hasil. Jadi saya mau kata buat saudara hari ini, ketika saudara merasa bahkan dipimpin oleh Tuhan, saudara tahu dalam firman Tuhan, saudara mau dipercaya oleh Tuhan, saudara memberi persepuluhan yang ada di Alkitab, yang jelas ada di Alkitab ditulis. Pertanyaannya gitu loh, saudara lebih mempercayai Alkitab atau mempercayai orang-orang yang tidak pernah melakukan tetapi mereka mencela dan mengatakan perpuluhan itu tidak perlu? Perpuluhan itu tidak berguna. Perpuluhan itu sudah perjanjian lama. Saya cuma mikir gini loh, ketika bencana resesi ekonomi seperti ini terjadi, saudara, Tuhan melihat orang yang bisa dipercaya, saudara. Dan saya mau bukakan sama saudara satu hal hari ini. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Khususnya ayat 6, saudara. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ada pembedaan. Tuhan bilang gini sama saya, nak, walaupun penghakiman terjadi, walaupun malaikat maut lewat, walaupun malaikat penghakiman lewat, bahkan Tuhan dengan marahnya lewat, saudara. Seperti orang Israel hari itu. Dikatakan Tuhan sendiri yang membunuh orang Mesir, saudara. Karena Tuhan marah, Tuhan murka. Orang Mesir menghancurkan, menjajah bangsa pilihan Tuhan sendiri, yaitu Israel. Tapi ada pembedaan, saudara. Dia berkata kepada Musa, kamu bilang sama mereka yang jenang-jenang pintunya dikasih olesan darah hewan, darah domba, aku akan lewat dan tidak akan memusnahkan. Tapi yang namanya bayi-bayi sulung daripada Fir'aun, daripada orang Mesir akan hancur,
akan hancur semuanya, akan mati semuanya. Saudara sadar nggak sih? Bukankah hari-hari ini tuh ini sedang terjadi loh, saudara? Dan waktu saya baca bilang Wahyu 6 ayat 6 ini, Wahyu 6 ayat 6 ini, saudara, ini ada yang namanya satu hal yang sangat ngeri. Kuda hitam sedang datang, dan orang yang menungganginya membawa timbangan, saudara. Tapi ada suara. Saudara dengar baik-baik. Ada suara. Wow. Seperti ada suara. Dengar baik-baik. Hari ini this is revelation. Hari ini sekalipun resesi terjadi, sekalipun masalah apapun terjadi, sekalipun pandemi terjadi, saudara, ketika saudara intim dengan Tuhan, akan ada suara. Dan suara itu akan membuat perbedaan. Saudara, suara itu akan membuat perbedaan. Suara itu adalah suara Tuhan sendiri, saudara. Waktu orang Israel, dia dibebaskan daripada perbudakan orang Mesir. Orang Mesir, saudara, dikasih 9 tulah, masih gak kapok, masih gak bertobat. Dikirim tulah ke-10 dan tulah terakhir, yaitu pembinasaan anak-anak sulung orang Mesir. Tapi ada suara Tuhan bicara. Jendang pintu kasih darah daripada domba. Makanya dikenal dengan Passover, saudara. Paskah. Saya mau kata buat saudara hari ini, saya percaya Paskah tahun ini adalah true Passover, adalah real Passover, saudara. Saudara dan saya menikmati masa di mana saudara melihat di masa lampau, ketika orang Israel akan dibebaskan daripada perbudakan orang Mesir, mereka ada di rumah-rumah mereka, tapi mereka membuat tanda pada setiap jenang pintu mereka, yaitu tanda darah domba, saudara. Ada suara yang meluputkan bangsa pilihannya. Ada suara malam ini yang hari disampaikan hari ini. Resesi ekonomi mau terjadi apapun, tapi ada suara yang Tuhan sampaikan hari ini. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Oh my God, this is revelation. Amazing, Lord. Saudara, saya mau kata buat saudara hari ini. Hari ini Tuhan punya suara pada setiap kita, saudara. Kalau saudara dan saya mau mengalami yang namanya diluputkan daripada yang namanya kuda hitam ini, saudara. Ada firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yang tinggal tetap yang tidak tergoncangkan siapa? Orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang yang dipercaya oleh Tuhan apa? Yang memegang perintahnya. Yang memegang perintahnya apa? Dalam ekonomi, Tuhan udah bilang, kalau kamu tidak bayar perpuluhan, kamu menipu Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya merampok. Saya, saudara, lebih baik ngikuti firman Tuhan daripada saya dibilang sama Tuhan ngerampok. Semua orang-orang di sekitar saya tahu persis bagaimana saya memberi, saudara. Ketika Tuhan arahkan saya memberi bukan lagi 10%. Saya pernah memberi all. Orang katakan crazy. Pendeta saya waktu yang lalu katakan crazy. Tapi hari ini supranatural Tuhan terjadi dalam hidup saya. Tapi itu tidak terjadi dalam semalam, saudara. Saya pernah di tahun 2002, saudara, saya buat pelayanan. Saya undang hamba Tuhan dari Malaysia hari itu. Hari itu saya punya uang terakhir saya, saudara. Dan kemudian hari itu saya mengundang pelayanan. Dan kemudian ada kurang lebih 200 orang berkumpul. 3 hari daripada acara, saudara, KKR. Luar biasa sekali. Dan kemudian kita kumpulkan persembahan. Waktu persembahan, saya mendengar di dalam hati saya suara. Tuhan katakan, kasih semua persembahan ini
kepada hambaku. Waktu itu hamba Tuhan dari Malaysia, saudara. Dia melayani dalam karunia penyembahan. Dia gak minta apa-apa loh, saudara. Dia gak pernah bicara tentang keuangan. Dia orang yang paling sungkan bicara tentang keuangan, saudara. Tapi Tuhan tahu kebutuhannya dia, saudara. Dan hari itu saya kumpulkan 3 hari. Saya kumpulkan, saya kasih semuanya, saudara. Plus Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya apa? Ada tabunganmu. Singkat cerita, saudara. Waktu tahun 2002, Anda bisa bayangkan itu tahun 2002. Tuhan kumpulkan saya offering plus uang saya, saudara. Dan hari itu Tuhan suruh saya kasih offering itu. Dan saya kaget, saudara. Jumlahnya itu berapa, saudara? Dia sampai shock. Jadi waktu itu Tuhan suruh saya bukan cuma kasih kepada dia itu offering, saudara. Bukan cuma kasih dia persembahan. Tapi Tuhan suruh saya belikan laptop. Zamannya waktu itu Fujitsu lagi terkenal, saudara. Laptop Fujitsu, saudara. Suruh belikan plus ada offering, saudara. Jadi ditempel offeringnya itu di amplop. Nah, waktu kita serahkan, dia kan hanya melihat laptopnya. Dan dia kaget. Karena dia lagi berdoa sama Tuhan minta laptop untuk nulis buku, saudara. Dia penulis buku yang cukup terkenal. Dan dia mau menulis lagi. Dan laptopnya saat itu sudah tua dan rusak-rusakan, saudara. Dan Tuhan kasih laptop, saudara. Tuhan gerakkan untuk kami belikan laptop saat itu. Tapi di balik daripada laptop itu ada sampul. Dan sampul itu sudah diisi dalam bentuk dolar, saudara. Jumlahnya berapa? 5.000 dolar. Bayangkan, saudara, itu tahun 2002, saudara. Dan dia hampir buang itu. Jadi bungkusannya dibuka sama dia. Nggak sadar bahwa kita tempelkan, kita rekatkan dengan bungkus kadonya, saudara. Itu hampir dibuang. Untungnya saat itu kita ngomong, kita ingat, kita bilang, Pastor, itu ada bingkisannya juga di sebelah. Dia kaget, dia shock, saudara. Singkat cerita. Dia shock dan dia cerita. Selama pelayanan dalam hidupnya dia, bahkan dia ketika keliling dunia, dia tidak pernah mengalami diberi persembahan hari itu melalui anak muda, saudara. Dia katakan, dia melayani 3 hari, diberi laptop plus 5.000 dolar. Dia kaget, saudara. Dan ternyata ketika di total, saudara, dia itu berdoa sama Tuhan, dia itu nyembah sama Tuhan. Dia itu bilang sama Tuhan, Tuhan, kasih saya laptop untuk saya nulis lagi. Dikasih sama Tuhan, saudara. Dari Indonesia, saudara. Plus dia mau nyetak buku, saudara. Dikasih sama Tuhan persembahan, saudara. Dan biaya untuk mencetak bukunya. Dan hari itu saya bertanya pada beliau, kenapa Tuhan itu kok kasih kamu yang terbaik ya? Dia katakan apa, saudara? Saya itu belajar tidak pernah meminta sama Tuhan. Saya belajar itu suka menyembah sama Tuhan. Dan hari itu buat saya itu seperti kayak pecah, saudara. Hati saya itu seperti pecah. Kayak saya itu kayak diingatkan Tuhan gini, kalau kamu tuh jadi penyembah di hadapan Tuhan, kalau kamu tuh menyenangkan Tuhan, kamu gak usah minta-minta pun, cukup 1 kali kamu ngomong sama Tuhan, kamu menghimbau sama Tuhan, Tuhan akan berikan kepada engkau yang terbaik. Dan hari itu, saudara, dia berdoa buat saya. Dia impartasikan, dan dia katakan, pokoknya dengan nubuatan dalam bahasa Inggris, dia kata salah satunya, saya akan menulis buku. Hari itu, saudara, tiba-tiba, saudara, selesai daripada acara itu. Hari itu kurang lebih kira-kira seminggu kemudian, gak salah, ada seseorang datang ketemu sama saya. Tiba-tiba dia apa? Dia itu kasih saya laptop, tapi lebih kecil, saudara. Dan memang itu saya kepengen memang yang pakai yang ringkas. Dan dia gak tahu kalau saya itu baru nabur yang namanya laptop. Dia gak tahu, saudara. Kepada hamba Tuhan ini gak tahu. Dia kasih saya laptop.
Mereknya sama juga saudara, Fujitsu juga saudara. Dan hari itu saudara, melalui laptop itu pertama saudara, saya menulis buku saya yang pertama kali. Dan hari ini Tuhan sudah suruh saya untuk menulis 7 buku saudara. Buku ini semuanya saudara sudah habis saudara. Tapi kita mau untuk cetak ulang saudara. Pertama kali saya membuat buku saudara di tahun 2002. Judulnya Panggilan Kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya hari itu saya disuruh sama Tuhan untuk menabur kepada seorang yang diurapi dalam pengurapan penyembahan, pelayanan, dan dia menulis buku. Tiba-tiba Tuhan berikan pada saya impartasi menulis buku saudara. Tuhan itu tidak pernah berdusta saudara. Kalau saudara saya bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan berikan kepercayaan yang luar biasa pada saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata hari ini saudara, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ada suara. Hari ini resesi mau apapun. Apapun saudara yang hari ini saudara terjadi pada negara ini saudara, mengucap syukur. Teman-teman yang mendengar akan program Kingdom and Wealth, Anda yang bersama-sama dengan kami, Anda yang menjadi partner kami, apapun terjadi percaya firman Tuhan katakan, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu saudara. Ketika saudara mengerti tentang prinsip-prinsip kerajaan sorga menghadapi yang namanya ekonomi sukar. Aneh ya saudara ya. Orang semakin mereka menyimpan, dalam kitab Amsal katakan, kok semakin kekurangan. Semakin mereka membagi, semakin mereka itu diberkati saudara. Dan hari itu saya lakukan dari tahun 2000 sampai hari ini tahun 2020. Tuhan tidak pernah berdusta. Pemeliharaannya luar biasa saudara. Supranaturalnya luar biasa saudara. Saudara, minyak bicara tentang apa? Bicara tentang urapan. Anggur bicara tentang apa? Darah Yesus. Saudara tinggal senantiasa dalam urapan Roh Kudus. Minyak bicara tentang urapan Roh Kudus saudara. Pengurapan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, urapan Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara, hari-hari ini, ayo hidup menurut cara firman Tuhan dalam ekonomi sorga. Dan kalau yang ada di Alkitab sudah, lakukan saja. Pak, saya kekurangan Pak. Percaya janji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Hari-hari ini saudara saya itu lagi ngalamin ujian. Dalam masa resesi kayak gini, kepinginnya apa? Nyimpen duitnya kita saudara. Bahkan istilahnya perpuluhan gak saudara bagikan. Saudara mungkin berpikir bahwa, oh ini mumpung gereja online, jadi mereka gak tahu kok. Saya gak tahu, gak usah kasih persembahan dulu. Saya juga susah. Dengar baik-baik saudara. Saya pernah mengalami tahun 2008. Susah banget saudara. Susah banget saat itu. Saya lagi mengalami masa transisi saat itu. Saya punya uang satu-satunya $888 saudara. Kalau dikurskan $888. Tapi jangan lakukan seperti kayak saya lakukan. Kecuali kalau Tuhan memang suruh Anda untuk melakukannya saudara. Ini adalah persembahan buat saya, adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang Tuhan menguji saya seperti iman Abraham. Ini persembahan yang tidak biasanya. Ada hamba Tuhan yang datang saudara ke Semarang hari itu. Dan Tuhan suruh saya untuk pergi ke satu gereja saat itu. Saya pergi kebaktiannya di Jakarta, tapi Tuhan suruh saya juga pergi ke Semarang saudara. Hari itu saudara, beliau berbicara tentang pesan Tuhan tentang Elia saudara. Dan Jada Sarfat. Dan saat itu saya nggak tahu gimana, saya lagi duduk di balkon. Saya nggak akan dapatkan duduk VIP karena saya bukan tamu terhormat saudara. Saya pengunjung saat itu. Tiba-tiba saya nggak tahu gimana saya lari ke depan saudara. Saya paling depan dan tiba-tiba itu kan dekat sama podium saudara. Dekat dengan podium itu. Orang itu begitu lapar haus dengan urapan Tuhan. Ada ratusan orang yang maju saudara. Saya lari. Saya itu seperti kayak didesak. Saya baru tahu ketika Benny Hinn pernah bercerita. Waktu dia dalam Waktu ada hamba Tuhan ya. Dia datang ke acara Benny Hinn saat itu. Dia berdesak-desaan. Dia mengalami yang namanya pengurapan Tuhan saudara. Dia lari. Dia lari kepada pengurapan Tuhan.
Dan hari itu orang begitu lapar dan haus, orang itu mendesak. Itu sampai dadanya dia tuh benar-benar kayak terjepit, saudara, dengan yang namanya podiumnya, saudara. Itu sakit tuh, saudara. Dia katakan, Tuhan, aduh, luputkan gitu loh. Maksudnya luputkan. Karena orang berdesak itu udah kayak egois, saudara. Kayak orang itu kelaparan, saudara. Dan saya ngalamin seperti itu. Dan hari itu, saudara, saya tahu. Saya cuma bilang, Tuhan, saya seperti janda Sarfat. Apa yang saya punya, saya lempar di kakimu, Tuhan. Saya berkati, saya percaya akan nabimu, Tuhan. Saya percaya, saya tidak akan kekurangan. Dan hari itu, saudara, saya lempar. Saya berharap saat itu, saya didoakan, saudara. Saya lempar, saya berharap ketika saya didoakan, saya diangkat, saudara. Saya lepas dari penderitaan orang berdesak-desaan untuk mendesak saya ke podium saat itu. Sampai kena ke dada saya, saudara. Saya lempar itu. Dan itu kena persis kakinya dia, saudara. Dia noleh. Waktu itu dia gak kenal sama saya. Dan dia cuma pakai tangannya saja. Lempar saya kayak pengurapan gitu. Di tengah begitu banyak orang, saudara. Saya tiba-tiba rebah dilawat oleh Tuhan. Di tengah orang yang lihat, saya gak tahu gimana model saya. Tapi hari itu, saya mendengar apa yang saya tabur gak sia-sia. Kenyataannya, saudara, logikanya, saya pulang. Uang saya gak ada, saudara. Saya bisa berpikir bahwa, oh, hamba Tuhan ini hipnotis, hamba Tuhan ini penipuan. Tapi saya berkata dengan Tuhan, Tuhan, Engkau yang memerintahkan. Saya cuma tunduk, saya cuma taat dengan Engkau. Saudara tahu, dalam hitungan beberapa tahun kemudian, Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berikan kepada saya, bisnis. Dan bisnis itu mengganti semua yang saya sudah tabur, yang saya sudah kerjakan. Tuhan berikan bonus lipat-lipat. Saya tidak mengandalkan bisnisnya, saudara. Saya tidak pernah mengandalkan apa yang Tuhan beri. Saya percaya itu hanya kepengurusan. Karena ketika Tuhan katakan lepas, saya artinya Tuhan pasti beri saya yang terbaik. Hari itu, saudara, Tuhan berkata pada saya, kamu tahu, aku tidak pernah berdusta. Saudara, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dalam masa susah seperti ini, saudara, saya tahu kenapa saya harus mengalami terlebih dahulu. Karena saya mau ngajar kepada saudara. Persepuluhan itu pagar buat hidupmu. Pagar buat keuanganmu. Anda serahkan ke gereja di mana Anda bertumbuh. Walaupun mungkin orang gak bisa melihat saat ini, saudara, Tuhan melihat Anda. Anda kekurangan, Tuhan tahu. Sama seperti kayak saya waktu yang lalu. Saya kalau gak ditolong Tuhan, saudara, saya udah jadi pengemis di jalanan. Tapi saya mau bilang sama saudara satu hal. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan Firaun terjadi dalam hidup kita, Mesir terjadi dalam hidup kita, supaya saudara melihat laut merah terbelah dalam hidup saudara saya. Supaya saudara melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Dan I declare, I prophesy di dalam nama Yesus. Paskah tahun ini akan menjadi Paskah yang akan menjadi Paskah yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Engkau akan melihat mukjizat demi mukjizat demi mukjizat akan terjadi dalam hidupmu. Nggak tahu gimana caranya. Ketika saudara dapat dipercaya oleh Tuhan, tiba-tiba Tuhan akan berikan pada saudara opportunity yang baru. Yang tiba-tiba Tuhan akan perkenalkan pada engkau. Tiba-tiba Tuhan akan memberikan pada saudara teman yang baru, yang akan membawa saudara. Hari-hari ini saudara, saya gak pernah berpikir ada beberapa orang yang ingin ketemu saya dari negara-negara lain, saudara. Dan mereka menyodorkan pada saya untuk opportunity, saudara. Saya bertanya, saya berdoa sama Tuhan. Dan waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kata kepada saya, kamu dengarkan apa yang aku berikan pada engkau. Tapi kalau saya kilas balik, waktu saya diperintahkan Tuhan nabur, saya sepertinya tidak nuai langsung loh, saudara. Tapi saya menabur dalam ketaatan dengan Tuhan. Saya menabur dengan pengucapan syukur dengan Tuhan. Saya melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan luar biasa.
Saya tidak pernah takut kehilangan pekerjaan saya. Saya tidak pernah takut kehilangan bisnis saya. Saya tidak pernah takut kehilangan rumah saya. Saya tidak pernah takut kehilangan mobil saya. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya punya pengurapan supranatural daripada sorga, Tuhan sendiri yang bisa memerintahkan berkat datang pada hidup saya. Tapi Anda dan saya harus belajar dipercaya oleh Tuhan. Saudara, waktu saya membaca dalam kitab Wahyu 6 ayat 6 ini, saudara, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi jangankan rusak minyak dan anggur itu. Roh Kudus memberitahu kepada kita segala sesuatu. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus memampukan kita, menjadikan kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Membuat kita mengerti bagaimana kita hidup di dalam yang namanya standar sorga, bahkan dalam masa ekonomi yang susah. Dan anggur bicara tentang darah Yesus, meluputkan saudara yang sudah engkau belajar taat dengan Tuhan, yang engkau belajar untuk dengar-dengaran Tuhan. Tuhan meluputkan engkau dengan kuasa darah Yesus. Saudara, pesan hari ini sudah saya sampaikan. Hari ini apapun yang terjadi, saudara, firman Tuhan sudah bilang dalam kitab Ibrani 12, saudara, segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal yang tidak tergoncangkan, saudara. Semuanya yang bisa digoncangkan, yang bisa di-remove, yang bisa di-shaking, itu akan digoncang. Sehingga tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Saudara, Roh Kudus ada tempat ini. Tuhan berkata pada saya, kemarin, tadi malam, saya sampaikan di hadapan teman-teman yang live. Bulan ini adalah bulan penyediaan ekonomi supranatural Tuhan. Artinya, saudara saya, apapun yang terjadi, saya berdoa dipelihara Tuhan luar biasa. Tapi satu yang saya katakan, yang menjadi bagian Tuhan, kembalikan saudara. Di tempat di mana engkau bertumbuh, di mana ada persediaan makanan, seperti firman Tuhan katakan. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, tentang persepuluhan dikatakan, bawalah ke dalam rumah perbendaharaan. Saya bukan saudara, saya tunjukkan saudara. Walaupun saudara pernah membacanya saudara, tapi saudara perlu melihat lagi. Ini firman yang luar biasa. Judulnya pembayaran persembahan persepuluhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya pengen nyenangin hati Tuhan. Saya itu simpel aja sih waktu itu saudara. Saya dulu orang kikir banget saudara. Saya dulu orang pelit banget. Karena saya berada di latar belakang aliran yang mengerti tentang Yesus, tapi tidak mengajarkan tentang perpuluhan, tidak mengajar pada saya memberi, karena bahkan pemimpin saya pun tidak perpuluhan. Dan mereka mengatakan perpuluhan tidak perlu. Tapi ketika saya mengerti tentang firman Tuhan, makanya saya hidupnya saat itu dalam standar kutuk, saudara. Saya mengalami kutuk kekurangan dan saya pokoknya melarat, miskin. Karena apa? Karena saya berada di bawah yang namanya kutuk. Tapi hari ini saya ngerti satu hal. Hukum Tuhan memerdekakan kita dari setiap yang namanya kutuk, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Menipu dalam bahasa Inggrisnya adalah rob, adalah merampok. Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan apa saudara? Perpuluhan dan khusus. Ada perpuluhan, ada khusus. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Berarti ada dua saudara. Perpuluhan dan khusus. Kalau ada orang tanya sama saya, bawalah seluruh persembahan perpuluhan, Malaikat 3 ayat 10 saudara, ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Ada persediaan makanan. Di rumahku. Di rumahku saudara ada persediaan makanan. Banyak orang mengamuflase ini. Mengatakan perpuluhan gak perlu. Oh perpuluhan istilahnya saya
sukarela aja, nggak perlu perpuluhan. Saya nggak perlu beri ke gereja. Saya berikan pada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Saya pernah melakukan seperti itu. Tapi waktu ketika saya berpuasa, Tuhan berikan kepada saya pewahyuan. Tuhan berikan kepada saya pernyataan buat saya pribadi ya. Tuhan katakan, kamu tidak bisa memberikan perpuluhan kepada tempat yang tidak memberi kepada engkau pertumbuhan. Sejak saat itu saudara, saya berikan perpuluhan saya ke tempat di mana saya bertumbuh. Di pelayanan, di ministry, di gereja di mana saya bertumbuh. Dan tiba-tiba Tuhan membangun iman saya, Tuhan membangun spiritual saya, Tuhan membangun berkat secara jasmani saya luar biasa. Pak, kalau saya mau berikan pada orang miskin apa? Persembahan khusus. Karena firman Tuhan udah katakan apa? Bawalah seluruh persembahan perpuluhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara lihat ya. Yes Lord. Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, ada dua. Persembahan perpuluhan, persembahan khusus. Perpuluhan itulah kepercayaan. Pagar. Persembahan khusus. Lukas 6 ayat 38 saudara. Berilah akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, itu akan digoncangkan, akan tumpah ruah kepada engkau. Ukuran yang engkau tabur, itu yang engkau akan tuai. Jadi ukuranmu kalau kamu nabur ukurannya sendok, kamu akan menuai bersendok-sendok saudara. Tapi kalau engkau menabur, istilahnya taburan Anda, itu taburan timba saudara. Anda akan menuai timba-timba saudara. Dan itu saya alamin. Saudara, Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi saya nggak bicara secara khusus tentang perpuluhan ini. Saya hanya menyinggung atas apa yang saya merasakan dalam hati saya. Saudara, ikuti arahan Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, ketika resesi ekonomi terjadi, kita butuh dipercaya oleh Tuhan. Saudara, Tuhan sedang menggoncangkan ekonomi dunia sangat kuat sekali. Sehingga apa? Sehingga kita itu akan mengerti saudara, siapa yang menyediakan roti yang hidup buat kita saudara. Saudara, saya ingat akan firman Tuhan dalam kitab Matius 4 ayat 4 saudara. Manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang hidup, yang keluar daripada mulut Tuhan. Artinya apa itu saudara? Saudara ingat gak pencobaan di padang gurun ketika Yesus dicobai oleh iblis? Dan hari itu Tuhan mengatakan, manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Kalau hari ini saudara tidak taat dengan apa yang Tuhan mau, apa yang firman Tuhan mau, tapi saudara minta yang namanya ekonomi supranatural terjadi dalam hidupmu. Saudara minta, Tuhan, supaya Tuhan, Engkau berkati ekonomi saya, berkati keuangan saya. Tapi saudara dan saya tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Setan merampok saudara, setan mencari celah saudara, untuk menghancurkan iman kita, supaya kita menjadi orang yang tidak bertumbuh. Dan ketika masa kesukaran, saudara dan saya tidak punya tabungan, di mana firman Tuhan katakan, ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Amin. Hari ini saya selesai dari sesi pertama yang saya sampaikan mengenai yang namanya bagaimana Tuhan bisa memelihara hidup kita secara supranatural dalam masa resesi ekonomi dan virus ini. Di bagian selanjutnya, saya akan menyampaikan lebih detail apa yang firman Tuhan katakan tentang kuda hitam. Saudara, bisa dipercaya oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara akan mendengar pengusaha-pengusaha, pemimpin-pemimpin, CEO-CEO, orang-orang yang mengatakan diri mereka tidak bisa digoncang karena virus corona, mau tidak mau tutup semuanya saudara. Kita gak pernah berpikir itu terjadi saudara. Tapi itu terjadi. Dan hari ini sedang terjadi dan sudah terjadi.
Apapun yang terjadi, saudara, kebijaksanaan pemerintah negara kita, saudara, luar biasa. Mereka sudah mengupayakan yang terbaik. Berdoa, saudara, berdoa. Supaya presiden, wakil presiden, supaya wakil-wakil pemerintahan Anda di kota Anda, di pulau Anda, di bangsa Anda, mereka mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Tapi saudara pribadi udah berurusan dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Saya tuh orang yang gak percaya supranatural. Wong Alkitab aja saya ludahin dulu. Teman saya yang nginjilin saya ludahin. Tapi hari ini, saudara, saya utang budi sama Tuhan. Karena hidup saya dipelihara Tuhan supranatural, saudara. Kalau saudara ingin mengalami pemeliharaan Tuhan yang supranatural dalam ekonomi sukar ini, saudara, bisa dipercaya oleh Tuhan dalam keuangan. Yang menjadi hak Tuhan, kembalikan di gereja Anda bertumbuh. Di ministry Anda bertumbuh. Di mana tempat yang memberikan roti bagi Anda, persediaan makanan bagi Anda, dan ada persediaan makanan di tempat itu. Saudara, kalau Anda tanya pada saya hari-hari ini, Tuhan suruh saya beri, itu pada 3 hal, saudara. Anda gak usah niru saya. Tapi Anda harus melakukan yang namanya perpuluhan, saudara. Itu hak Tuhan. Tapi saya disuruh Tuhan beri 3 hal. Yang pertama, perpuluhan saya. Perpuluhan saya beli, bahkan saya lebih dari perpuluhan. Yang kedua, saya berikan kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang mereka punya perjanjian dengan saya. Perjanjian dengan saya di dalam pertumbuhan rohani saya, menjadi covenant, partner, menjadi partner bagi saya. Itu saya beri untuk penginjilan jiwa-jiwa, untuk proyek-proyek Tuhan. Jadi yang pertama, perpuluhan di tempat di mana saya bertumbuh. Di tempat di mana saya bertumbuh mendapatkan makanan rohani, saya berikan. Yang kedua, partner pelayanan saya. Dan saat itu saya berikan kepada beberapa tempat-tempat yang ada di pelayanan-pelayanan yang bisa menjadi partner bagi saya, yang saya mau terlibat untuk yang namanya penginjilan dunia. Yang ketiga, saya berikan pada orang miskin, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yatim piatu, kepada orang-orang yang membutuhkan. 3, saudara. Dan Tuhan dahsyat. Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan, dalam seri pertama Tuhan, yang Engkau mau bukakan pada anak-anak-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi satu kekuatan buat mereka, boleh menjadi satu berkat bagi mereka. Bahwa hari-hari ini kami mau hidup menurut cara yang Tuhan mau. Kami mau hidup secara supranatural, bukan ngawur, tapi kami mau hidup menurut firman Tuhan. Kami tidak mau kikir, kami tidak mau pelit. Kami bertobat daripada kepelitan kami, kekikiran kami, daripada perhitungan kami. Kami tahu yang ada di firman Tuhan, kami akan lakukan. Tuhan, hari-hari kami membutuhkan Engkau. Luputkan anak-anak-Mu Tuhan, luputkan setiap kami Tuhan daripada setiap malapetaka ekonomi Tuhan. Kalau kemarin tadi malam Tuhan Kau berikan pada hamba-Mu penglihatan tentang yang namanya kuda hitam Tuhan. Tapi firman-Mu katakan Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Maka saya percaya Tuhan, orang-orang yang punya materai minyak dan anggur tidak akan dapat dirusakkan. Kami berdoa Tuhan untuk masa Paskah di tahun 2020 ini akan menjadi Paskah dan Pentakosta yang dahsyat luar biasa Tuhan. Tuhan terima kasih kalau hamba-Mu sudah Kau izinkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, jika saudara diberkati melalui pesan ini, saudara bisa like, share, dan subscribe. Teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, selamat datang. Dan jika Anda diberkati, Anda bisa subscribe akan channel kami. Karena menurut arahan Tuhan, tiba-tiba kami akan on air
Dan ketika Anda subscribe, Anda akan mendapatkan premier pertama daripada pesan kenabian yang akan disampaikan, yang boleh memberkati akan Anda. Dan jika ini memberkati Anda bisa sharingkan, Anda bisa memberkati orang lain. Saya percaya, kalau setan ingin memakai penyebaran virus melalui udara, tujuannya adalah supaya udara ini tidak dikuasai oleh yang namanya pengenalan firman Tuhan, tidak dikuasai oleh atmosfer kemuliaan Tuhan. Tapi dia salah. Justru orang-orang di rumah-rumah hari ini, mereka membuat penginjilan online. Mereka membuat akan kebaktian online. Kemarin waktu saya mendengar secara online bagaimana orang dijamah, disembuhkan, saya cuma mikir gini loh saudara. Selama ini ketika saya bertemu face to face dengan orang, saya jarang sekali dipakai sama Tuhan dalam karunia mujizat kesembuhan. Memang beberapa tahun yang lalu saya pernah didoakan akan punya karunia mujizat kesembuhan. Tapi hari ini ada orang-orang bersaksi, banyak mereka disembuhkan mujizat secara kesembuhan jasmani, saudara. Saya cuma mikir, wow, live aja bisa menyembuhkan loh, saudara. Bukankah Tuhan yang dahsyat, saudara? Bukan kita, tapi Tuhan yang dahsyat. Tuhan hanya pakai kita sebagai hambanya, saudara. Amin. Dan saudara, jika saudara ingin didoakan, saudara yang bersaksi dengan apa yang Tuhan kerjakan, dengan kesaksian firman Tuhan hari ini, atau live yang tadi malam, Tuhan juga beri mujizat pada engkau tadi malam, saudara bisa sharingkan. Saudara bisa kirimkan WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan jika Anda yang ingin menjadi partner kami, Anda ingin terlibat untuk engkau berkomitmen, ataupun Anda ingin untuk menabur benih menurut arahan Tuhan, ya, dalam pelayanan kami, ikuti arahan Tuhan. Kirimkan WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Doa saya saudara, April ini akan dimulai menjadi penyediaan supernatural sorga. Supernatural supply akan terjadi dalam hidup saudara saya. Engkau tidak akan kekurangan, dan Tuhan akan memberkati, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kepada engkau kasih karunia, menghadap wajah kepada engkau, dan akan memberi engkau damai sejahtera, sukacita sampai selama-lamanya. Dan jika saudara ingin terhubung dengan Instagram kami secara official, saudara bisa terhubung dengan Instagram kami official di Abraham Joel, dan melalui Facebook di Abraham Joel 2. Saudara bisa terhubung, dan kita akan bisa saling terupdate satu sama lain, sehingga saudara bisa mengetahui aktivitas kami, ministry kami, kegiatan akan pelayanan kami, apa yang kami lakukan, bisnis kami, dan lain-lain. Ya, Anda akan bisa melihat di situ. Terima kasih saudara atas setiap dukungan doa Anda. Tetap doakan kami. Dan sampai jumpa di dalam program mendatang. Saya akan menyampaikan lebih detail lagi tentang kuda hitam. Dan saya percaya malam ini pesan yang saya sampaikan akan membuat berkat yang besar bagi hidup Anda. Buat Anda yang percaya, Anda mengalami supernatural supply daripada Tuhan. God bless you. Bye-bye.